Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina sayyidil mursalin habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, jamaah shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Ada tersisa 2 malam ganjil versi pemerintah kalau dihitung dari hari Ahad. Maka kalau kita perhatikan isyarat-isyarat Lailatul Qadar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Lailatul Qadar itu berada di witrim minal ashr, 10 malam terakhir. Lalu kalau kita memiliki uzur, dia biasanya 7 malam terakhir dari malam 23. Dan kalau kita mau lebih rinci lagi, fokus mengkerucut, kita bisa menggunakan pendapat Imam Al-Ghazali yang telah meneliti Lailatul Qadar. Dan pendapat beliau ini diteliti lagi Imam Hasan Syadzili, mursyid tarekat Sadziliyah, selama 40 tahun tidak pernah meleset. Yang kata beliau, kalau hari pertama jatuh bulan Ramadan hari Ahad, maka insya Allah Lailatul Qadarnya malam 29, masih ada kesempatan. Tapi kalau malam Sabtu kemarin, saudara-saudara kita sebagian, maka jatuhnya Lailatul Qadar malam 23. Ini udah lewat. Dan saya tidak akan mengatakan kepada Bapak Ibu Lailatul Qadar itu malam 23 atau malam 29. Sebab kalau saya katakan seperti menurut pemahaman guru saya, nanti Bapak Ibu takutnya kalau saya bilang malam 23 kemarin sudah lewat, malam 29 nanti Ibu Bapak Ibu tak lagi bersemangat untuk beribadah. Karena itulah perlu Allah dan Rasulnya merahasiakannya, ya. Tapi yang penting sebenarnya bukan hanya Lailatul Qadarnya saja. Ada satu hal yang agak sedikit langka saya dengar dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam ajaran agama ini, ada satu hal yang bisa lebih utama dari perolehan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu kita peroleh, itu lebih utama dari ibadah 83 tahun. Memang dalilnya jelas, Al-Quran, khairum min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan, atau sekitar 83 tahun. Jadi kalau kita peroleh dia 10 tahun atau 10 kali seumur hidup, maka kita telah beribadah sebanyak 830.000 tahun. Sudah mendekati imbang-imbang dengan umat Nabi dahulu. Kalau ditambah lagi 20 kali kita menemukan Lailatul Qadar, maka sudah 1660 tahun kita beribadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak membahas Lailatul Qadar lagi, hanya ringkas saja seperti itu. Yang saya fokuskan malam ini adalah membahas amalan yang bisa jadi lebih hebat dari Lailatul Qadar. Karena sebahagian mursyid-mursyid kami ada yang tidak terlalu memperhatikan Lailatul Qadar dengan anggapan karena mereka memiliki amalan-amalan yang lebih hebat dari Lailatul Qadar itu. Bahkan mereka sebahagian beranggapan Lailatul Qadar itu pahala sebesar itu bisa kita peroleh setiap malam. Hampir setiap malam bisa dijadikan Lailatul Qadar. Tapi dalam tanda kutip, maksudnya pahalanya sangat besar, begitu ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Apa amalan itu? Amalan itu memang tidak berdasarkan ayat dan hadis sahih.
Tapi begitu pun saya akan menjelaskannya, kemungkinan ini amalan benar walaupun berdasarkan hadis lemah. Bahkan ada yang menyebutnya sebahagian hadis itu termasuk mungkar atau hadis maudhu. Apa amalan itu, ma'asyiral muslimin? Amalan itu adalah tafakkur. Banyak sekali hadis-hadis lemah yang mengatakan tafakkaru, bertapakur itu khairum min ibadah alpasanah. Tapakur itu bisa lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Hadisnya lemah ya. Ada lagi yang mengatakan tapakur itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Hadisnya juga lemah. Nah, tetapi sebahagian ulama-ulama besar kita mencoba memahamkan kepada kita kenapa ada ungkapan seperti ini. Walaupun tak bisa kita pastikan itu dari Rasul karena kualitas sanadnya lemah, tapi dari sisi makna bisa kita telusuri kebenarannya gitu. Masih ada benarnya. Di mana benarnya, masyarul muslimin? Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika saya membaca salah satu kitab beliau menjelaskan ini, begitulah saya terus tersentak. Waktu dulu saya tidak terima, ini pasti hadisnya lemah. Tapi setelah beliau menjelaskan, kayaknya logis juga bahwa tapakur itu bisa lebih utama dari 1000 tahun. Tidak sedikit juga ulama yang mengutip pendapat-pendapat ulama yang mengatakan begitu. Bahkan ada juga yang mengatakan kata-kata itu berasal dari Imam Syafi'i. Lalu kenapa tapakur itu lebih utama 1000 tahun? Syekh Abdul Qadir Jilani membagi, kalau kita tafakurnya berkaitan dengan ma'rifatullah, berkaitan dengan mengenali Allah, sifatnya, asma'nya, af'alnya, kalau sanggup kepada zatnya atau mendekati zatnya, maka ini lebih utama dari ibadah biasa selama 1000 tahun. Kok bisa begitu, Ustaz? Saya dulu bertanya gitu juga, nggak terima saya. Kenapa lebih utama? Coba perhatikan, ma'asyiral muslimin. Kalau kita beribadah, kita tidak ma'rifat, tidak kenal dengan Allah, apakah ibadah kita itu akan makbul, akan sampai, akan berkualitas tinggi? Walaupun kita ibadahnya 1000 tahun, belum tentu bisa mengalahkan ibadah 2 rakaat orang yang ma'rifat Allah. Nah, itulah yang dimaksud. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani menafsirkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, beribadah. Apa maksud beribadah? Liya'rifun, ma'rifat, mengenal Allah. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal Allah sampai ke dalam-dalamnya, sampai kepada makom zat atau mendekati zat, maka kita pasti akan menghambakan diri kepada Allah. Menjadikan diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi apabila kita tidak kenal Allah, walaupun setiap hari kita sholat, belum tentu. Ya, maka saya tertarik. Ya, ada satu hikayat Imam Hanafi. Ketika dia berjalan, dia buru-buru ingin mencapai satu daerah, maka dia dihalangi oleh sungai. Lalu dia pergi bersama muridnya. Apa dia katakan? Sini, kita terpaksa ini jalan di atas air. Ya. Nanti saya baca bismillah, kamu nanti bacanya sebut saja nama saya, Syekhi Abu Hanifah. Ya. Maka jalanlah mereka di atas air. Begitu berjalan, tiba-tiba muridnya, lebih bagus baca bismillah daripada menyebut nama Imam Hanafi. Masa nyebut nama Allah kalah dengan nyebut nama Imam Hanafi? Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, tenggelam dia. Begitu dia tenggelam, ditarik Imam Hanafi. Kenapa kamu tenggelam? Pasti ada yang salah yang kamu baca. Ternyata dia tadi baca bismillah. Lalu dia sebut nama Imam Abu Hanifah. Ya Syekhi Abu Hanifah. Baru dia bisa jalan di atas air. Baru digandeng Imam Abu Hanifah. Lalu dia tanya, ya Syekh, kenapa saya baca bismillah saya tenggelam? Saya sebut namamu saya tidak tenggelam. Ketika engkau membaca bismillah, engkau belum kenal siapa itu Allah, siapa pemilik Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi tak sampai dia, karena engkau belum ma'rifat. Ya.
Jadi bacaan orang makrifat wali Allah dengan orang biasa yang tak makrifat itu jauh sekali. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kalau kita tafakur, memahami, menganalisis, yang mencoba berenung tentang af'al, asma, sifat Allah, makrifat paling tinggi itu makrifatullah. Maka ini bisa lebih utama dari ibadah Lailatul Qadar ini. Ini yang orang sering lupa ngamalinya. Jadi waktu itikaf itu isi dengan ma'rifatullah, isi dengan tafakur. Walaupun seandainya tak dapat kita Lailatul Qadar, dapat kita pahala tafakur yang menurut ulama, saya tidak katakan menurut Allah ya, karena hadisnya lemah atau rasulnya. Menurut ulama besar kita sebagiannya lebih utama, bisa lebih utama daripada 1000 tahun ibadah. Bahkan dalam hadis lebih utama dari 60.000 tahun ibadah. 6.000 tahun ibadah, 60.000 tahun ibadah. Ini bertingkat-tingkat. Kenapa bisa 60.000 tahun atau 6.000 tahun? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kita ma'rifat, tafakur berkaitan dengan kewajiban agama seperti yang dilakukan fuqaha, ulama-ulama fikih, mereka tafakur. Yang mana bagian dari sholat ini yang rukun, yang tak boleh ditinggal, yang mana yang mustahab, yang sunnah saja, yang kalau ditinggal nggak batalin sholat. Mereka tafakur. Kalau tafakur kewajiban agama, ini di bawahnya dikit. Gitu dia. Lebih baik dari 60 tahun ibadah. Ini hadisnya lemah memang. Tapi ini yang dimaksud 60 tahun ibadah itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskannya. Tapi kalau tafakur mengenai ma'rifat, maka di dalam ilmu tasawuf yang paling utama tafakur itu ma'rifatullah. Mengenali Allah, zat, asma, sifat, af'alnya serinci-rinci yang kita mampu. Yang kedua baru ma'rifatun nafs, mengenal diri. Nah, ini levelnya begitu. Jadi mengenal diri itu luar biasa manfaatnya. Tahu kita siapa musuh kita sebenarnya di dalam diri ini. Dalam diri kita ini ada mengalir setan di darah kita, di dinding-dinding hati kita. Ada hawa nafsu yang mengajak, mengendalikan nafs jiwa kita, narik terus. Ada nafs kita yang dilekatkan kepadanya sifat iblisiah, mau marah terus. Sehingga ketika kita mau marah, kita bisa melarang dia, jangan kau marah, kita bilang di dalam, supaya dia berhenti dari marah. Ya. Ketika hawa nafsu kita bergejolak, kita larang dia, kita paksa. Wa nahan nafsa anil hawa, kita tahan nafs kita, jiwa kita agar tidak terkendali oleh hawa nafsu kita. Kita kenali. Jadi ma'rifat nafs itu nomor 2 sebenarnya dalam spiritual. Baru nanti yang ketiganya ma'rifatul alam, tafakur mengenai alam semesta. Itulah yang dikatakan Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mata hatinya ulul albab sudah kebuka. Baru bisa kita merasakan kebesaran Allah di alam semesta. Alam semesta ini untuk melihat af'alnya, perbuatannya, sifatnya, asmanya, bisa kita lihat dari alam semesta. Fil ufuq ayatihi. Kemudian wapi ampusikum, di diri kamu, ma'rifat diri. Perhatikan, rasakan. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat suara saya ini keluar? Dari mana suara ini keluar? Gendang suara. Gendang suara, siapa yang menggerakkan gendang suara? Maunya siapa saya ngomong ini? Maunya nafsu saya, diri saya, atau dari perintah Allah, atau dari saya, atau dari hawa nafsu saya, atau dari mana? Kenali secara halus. Sampai begitu ma'rifat nafs. Maka Imam Ali Masyarul Muslimin ketika dia berperang, ya, dia membunuh orang kafir. Begitu dia mau tombak orang kafir, diludahi orang kafir itu, dia kena wajahnya, mukanya. Lalu begitu mau dia bunuh, tak jadi dia bunuh. Kenapa nggak jadi dia bunuh? Sang kafir heran, kenapa nggak jadi kau bunuh? Tadi kan mau kau bunuh. Tadi aku membunuhmu karena Allah. Begitu kau ludahi aku, muncul kemarahan nafsuku, jiwaku, bercampur dengan marah emosiku, syahwatku. Maka aku menahan diri, karena aku tidak lagi membunuh karena Allah. Coba, begitu halusnya kaji Imam Ali. Begitu makrifatnya, dia kenal dirinya itu. Siapa yang memerintah di dalam dirinya ketika berbuat? Hawa nafsunya kah? Emosi syaitoniah kah? Atau Allah kah?
Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kalian yang memanah sahabat, tapi akulah yang memanah. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Itu kita berbuat, Nabi berbuat, sahabat berbuat, Allah yang mengendalikan. Maunya Allah, bukan maunya nafsu kita. Itulah kaji halusnya. Maka Nabi selalu berbuat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah menggunakan hawa nafsunya dalam berbuat. Bukan hanya hawa nafsu yang tidak pernah berbuat berdasarkan hawa nafsu, bahkan Nabi berdasarkan nafsnya, jiwanya saja pun selalu dihindarinya. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai Tuhanku, jangan serahkan akunya aku pada nafsku, jiwaku, walaupun sesaat. Coba halusnya kaji Nabi. Dia nggak mau berbuat, dia beramal soleh, keinginan maunya dirinya, nafsnya. Tapi pingin Nabi itu dia berbuat adalah atas gerakan Allah, wahyu Allah, perintah Allah, dari ruh Rabbaninya yang paling dalam. Tidak dari nafsnya yang terkungkung hawa nafsu, yang selalu kalau dia tidak bersih, maka dia selalu ammarata bisu, menyuruh kepada kejahatan. Kalau dia masih bercampur-campur menjadi nafs lawamah yang selalu menyesali perbuatan dosa, ya. Kalau dia bersih baru masuk ke nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, maka inilah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun ini singkat tapi mungkin bisa pengantar bagi kita untuk ilmunya, bahwa sebenarnya ilmu tafakur ini sangat besar manfaatnya. Hasan Basri, Imam Syafi'i juga mengatakan hal ini. Banyak sekali ulama-ulama besar yang mengatakan besar sekali manfaat tafakur ini, tetapi tidak mungkin bisa urai semuanya. Yang jelas bahwa tafakur itu, kalau saya sendiri secara pribadi semakin paham saya kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan itu. Tafakur itu diakuinya walaupun matan, walaupun sanad hadis itu lemah, perawinya lemah, tapi matan isi hadis itu boleh jadi sahih. Kenapa? Karena kalau kita memakrifati Allah, kenal kita dengan Allah, itu amalan-amalan kita semuanya jadi makbul sampai ke Allah. Karena kita persembahkan kepada zat yang kita kenal. Tapi kalau kita persembahkan ibadah kita kepada Allah yang sendiri kita sendiri nggak kenal, bagi saya itu ibarat tukang pos. Dia mengantar surat, alamatnya nggak jelas. Mau kemana surat ini diantar? Udah dipegang ini surat. Ibadah sholat itu udah dilakukan, tapi nggak tahu di mana kearahkan. Ke yang mananya? Mana sih Allah itu yang mau diarahkan ibadah itu? Kita nggak ngerti. Tak ada ilmu kita di situ. Maka menjadilah amal ibadah kita itu ngambang. Maka bismillah yang dibacakan murid Imam Hanafi menjadi tidak besar manfaatnya. Lebih besar manfaatnya menyebut nama Imam Abu Hanifah, orang makrifat. Itulah makanya orang tarekat itu banyak berwasilah kepada mursyidnya yang sudah makrifat. Dengan menyebut nama mursyidnya, dia terbantu. Dengan bersolawat kepada Nabi, langsung solawat Allah 10 kali kita peroleh. Begitu kita solawat kepada Nabi SAW, 10 kali Allah bersolawat. Bayangkan kalau kita salawat dengan orang biasa, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Nabi adalah ahlullah, ahli marifat yang paling tinggi yang tidak ada menempati atau menyamai makomnya Sayyidul Anbiya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.